Shalom ras mujuah-juah membantah krina pelayan KKR GBKP Ija paperingan kita hindari. Jumpakah kita ibas sermon bahan pengajaran Minggu tanggal 24 September tahun 2023. Menakan persikapan tamar ispiro kegeman Tuhan ras kita toto. Bapa kami sini surga bujur katakan kami manbandu o Bapa ibas paksenda pe diberikan duman kami waktu si mahuli guna bacira duras kami mempersiapkan bahan pengajaran kami guna pelayanan kami bas batin anak batin remaja kesasi badia sinampati kami guna ngantusi surah-surah dingenahkan zaman agi-agi kami ibenakan kami persikapan kami ibas gelar Yesus kami ngadap manbandu amin. Kekalangan Tuhan, mari sioge bahan bacaan teks Alkitab kita terambil dari Kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ia melihat orang itu, dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia. Jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Dan kita akan masuk ke dalam bacaan remaja yang tertulis dari Kitab Imamat pasal 19 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. "Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habisan sampai ke tepi, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allah." Demikian firman Tuhan. Pelayan KKR sekeliling Tuhan sekalian dan ngerana kita tentang berdiakonia. Tema dari kelas balita sampai kebaktian remaja berbicara tentang berdiakonia. Tapi apakah sebenarnya yang dimaksud dengan berdiakonia? Diakonos, memberi diri, melayani. Diaken.
Kita cek dulu materi kita, bahan bacaan kita berbicara tentang orang Samaria yang baik hati. Si Baba pengantar managia kita, sebenarnya cerita ini apakah kisah nyata atau adalah sebuah perumpamaan? Ya, dari bahan bacaan kita jelas ini adalah perumpamaan. Kenapa Yesus memberikan perumpamaan? Perbandingan yang rang-rana ras ahli Taurat. Siapa ahli Taurat? Nah, ini semua berhubungan dengan alat peraga kita. Tapi sekali ini mungkin kita punya banyak alat peraga berbentuk gambar ya, sebab banyak tokoh dan peristiwa di sana. Ada kejadian-kejadian tertentu. Orang ahli Taurat ini melalap Athena, mencari celah bagaimana supaya Yesus bisa disalahkan, bisa dijebak, bisa ditangkap karena dia melakukan sebuah pelanggaran. Termasuk statement-statement, kalimat-kalimat Yesus. Ditunggu kapankah dia bisa salah jawab atau terpleset atau mengungkapkan kalimat yang menghujat tentang Mesias. Maka ibas ogentenda sinan, datanglah ahli Taurat kepada Yesus dan dia bertanya lagi, bagenina, kai si harus kuban, gelah baca pun geluh rasa latap. Ini pertanyaan yang luar biasa. Ya, mana apa yang harus kuperbuat supaya aku mendapat hidup yang kekal? Padahal yang bertanya ini adalah seorang ahli Taurat, si lah mungkin kaelangkan. Tapi Yesus dengan sabar menjawab to the point. To the point ya jawab namanya. Kaikin si tertulis idahdu ibas hukum Taurat. Kenapa para ahli Taurat ini menghafal betul isi dari Taurat? Dia tahu apa isi Taurat dengan cukup baik. Yesus kembali mempertanyakan, kai si bacaanmu? Maka ini nanti, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah temanmu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Hukum kasih ya. Jelas para ahli Taurat ini tahu apa sebenarnya yang membuat dia bisa mendapat hidup yang kekal. Hanya bentuk teori, tidak mengerjakan. Maka Nina Yesus lakukan nih. Apa yang Anda tahu ini, lakukan itu. Jadi berdiakonia dalam tahap pertama kalau kita lihat di bacaan ini adalah mengerjakan, bukan mengetahui atau menghafal peraturan, mengerjakan. Dia kan diakonos pelayannya, menghambakan diri. Itulah diakan, itulah diakonos, itulah diakonia, memberi diri. Ya itu kata kuncinya ya, sebagai refleksi juga guru. Jadi ada diakonia kita bukan berarti harus mengumpulkan uang, harus memberikan barang-barang yang bisa dipakai orang kembali. Bukan itu kata kuncinya. Kata kuncinya memberi diri. Memberi diri dalam bentuk banyak hal. Bisa pikiran, kata-kata, doa, kunjungan. Bisa juga dalam bentuk materi. KIP. Intinya berdiakonia adalah memberi diri. Terima kasih pedua kencenda Nina. Yesus berkata, jawabanmu benar. Maka raka ia isikin sesama manusia. Nah, kenapa bertanya begitu para ahli Taurat ini? Orang Yahudi ini merasa bahwa selain orang Yahudi tidak ada orang yang bisa selamat, tidak ada yang bisa masuk surga, karena orang Yahudi adalah suku yang sudah dikhususkan oleh Allah untuk menerima berkat. Jadi kerina suku si deban lang. Maka Yesus membuat sebuah perumpamaan yang benar-benar mengingatkan mereka bahwa sesama manusia itu bukan hanya orang Yahudi, tetapi setiap orang. Maka ini ada jeda Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Ketika pada suatu saat ada orang turun, memang ada orang turun dari Yerusalem ke Jericho, ini nama tempat. Jadi alat peraga juga berhubungan dengan ini ya. Jericho, Yerusalem, naik keledai. Berarti gambar sebagai bisa kita ambil ya, kita siapkan browsing atau kita gambar sendiri, atau kita buat juga alat peraga, mungkin ada keledai, boneka. Dia turun dari Yerusalem ke Jericho, tengah jalan berjumpa dengan penyamun, perampok. Bukan hanya merampok, tapi dipukul sampai hampir setengah mati. Jadi kondisi sangat menyedihkan. Lewatlah seorang, ini namanya lewat seorang imam. Sudah jelas imam ini adalah orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengenal tentang peraturan-peraturan Taurat. Dia lewat, tapi istilah kena, dia tidak berjalan menghampiri orang yang sudah menjadi korban tersebut, tapi dia memilih untuk menghindar dari sisi jalan yang lain.
piala peragana kari. Oke, gambar ini. Kemudian lewatlah yang kedua, orang Lewi. Siapa orang Lewi di Alkitab? Jelas-jelas dari 12 suku Israel, orang Lewi adalah suku yang berdiam untuk menjaga kemah Tuhan, tabut perjanjian. Orang-orang yang dikhususkan untuk tidak menerima warisan, tetapi mereka menjadi pelayan-pelayan di rumah Tuhan. Tapi kenapa nih? Bahwa orang Lewi juga menghindar. Kemudian yang ketiga, lewatlah orang Samaria. Siapa orang Samaria? Bagi orang Yahudi, orang Samaria dianggap orang yang tidak sama sekali bisa mendapat keselamatan. Orang kafir, orang-orang yang benar-benar disingkirkan. Tetapi apa yang terjadi dalam perumpamaan ini? Justru orang Samaria itu yang menolong. Tidak hanya menolong, dia membersihkan luka, mengangkat ke keledainya, kemudian membawanya ke sebuah penginapan. Lalu dia berkata kepada pemilik penginapan, meninggalkan 2 buah uang dinar dan berkata, kalau uangnya kurang akibat dia melayani, mengobati, silahkan saja berikan pelayanan terbaik. Ketika saya kembali nanti saya akan mengganti. Ini luar biasa. Orang-orang yang disepelekan, dipinggirkan, didiskriminasi, justru dialah yang punya hati. Dalam bacaan kita dikatakan di sini ayat 33, maka tergeraklah hatinya, dia akan resuruh ukurnya. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan kepada orang ahli Taurat. Maka sesungguhnya bahasa ayat terakhir, menurut du ise dage ijenda nina si sesama manusia. Orang Samaria yang menolong, ada bagai lakukan. Memang Tuhan ini selalu membuat ini, Yesus ini membuat sebuah statement-statement yang keras, singkat, padat, tepat. Oke, pelayan KKR. Apa renungan untuk para guru sekarang? Siapakah sesama kita? Semua orang, bahkan tidak hanya satu agama atau satu suku. Semua orang. Perumpamaan kita mengingatkan bahwa semua orang adalah ciptaan Tuhan dan itu adalah sesama kita. Si peduakan. Adi semua orang adalah sesama bagi kita, berarti kita tidak boleh pilih-pilih dalam rangka memberi, melayani dan mencintai. Maka jadilah seperti orang Samaria, lah tanggung. Ketika kita memberi, ketika ingin melakukan sesuatu, lah tanggungi bagi kelak Samaria. Bagaimana caranya? Memang harus bergerak dari hati. Itulah berdiakonia. Ada gerakan dari hati untuk menolong, memberi apa saja ya, melakukan sebuah aksi. Itulah berdiakonia. Baik, kita masuk ke bacaan remaja. Di bacaan remaja berbicara tentang panen orang Israel. Maka ini dan jeda ulah perani sehduru. Ada 2 perintah ya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, jangan kau sabit ladangmu habis sampai ke tepi. Ulah sehduru. Sebab basdure memang mau berbatasan, lit nggak basdure pelit, tapi jangan sampai ke pinggir. Kenapa? Itu untuk orang-orang yang tidak punya ladang, orang-orang yang tidak punya hasil panen. Kemudian jangan kamu memanen buah anggur yang berjatuhan dan jangan dipungut. Bayangkan sinda buhe nggak ulah pungut nina. Kape pungut kalah. Kenapa? Karena yang berjatuhan itu juga kadang-kadang masih bagus, masih baik dan banyak. Maka buhe kalah sinda buhe pungut nah karena masih banyak untungnya dari sana. Tapi nina teks enak ula karena itu milik orang-orang si la arjuma. Adi nina kalak karong leles rani page. Adi 2 kali kan kita dah kujena biji page antai sinak takkan handeng leles bilang. Labo kali rugi bataman kalak kerakap. Itu pun sudah disebut berdiakonia. Artinya berdiakonia satu, kalau dari bacaan teks Alkitab, berdiakonia adalah gerakan hati untuk keluar melakukan sesuatu. Kalau dari bacaan remaja, berdiakonia itu adalah dengan memberikan apa yang ada pada kita, yang tersisa. Bahkan yang tersisa, bukan yang terbaik di sini ya. Jangan ambil sampai ke tepi, itu berarti kan yang tersisa nih. Jangan ambil yang sudah jatuh, buah anggur yang sudah jatuh, berarti yang tersisa. Jadi kalau ada orang yang tersisa dalam hidupnya pun merasa rugi, luar biasa. Silik bas kame ulah kerikan. Silit jadi rezeki DP ulah pekeri. Itulah berdiakonia. Jadi satu outgoing, bergerak keluar, satu memberikan yang ada pada kita. Baik, kai si jadi topik untuk anak
balita dan anak kecil menyebutkan tema berdiakonia. Nah, kita nanti bikin tulisan besar berdiakonia. Jadi disebutkannya apa itu berdiakonia? Berdiakonia adalah memberi, menolong, nampati ini, tergerak dari dalam hati. Maka kencah iblas kena enak si ceritakan tentang cerita Alkitab, khususnya tokoh Samaria. Orang Samaria itu kita harus bantu dengan gambar-gambar, alat peraga berbentuk cerita bergambar, gelaidahna. Oh, ini yang solok. Jadi ada gambar orang sedang membalut luka, sedang menaikkan orang yang terluka ke dalam keledai, kemudian dia membawanya ke dalam penginapan. Mungkin rangkaian gambar ini harus ada. Dan itulah berdiakonia, memberi, menolong, dan ada juga secara materi tadi 2 uang dinar. Nah, jadi yang berdiakonia adalah ke anak balita. Maka bahasa gereja apa contoh-contoh berdiakonia? Kita bisa sebutkan, mungkin dia sudah punya pengalaman, pernah kita bawa acara ke panti asuhan atau ke Yapos atau Alpha Omega atau panti asuhan yang bukan milik GBKP juga, atau dia pernah memberikan bantuan di lingkungannya, misalnya ada bencana alam. Jadi kita bisa juga sebutkan cerita bergambar, bukan hanya cerita Alkitab, tapi juga kita nampatisa. Jadi ada mungkin yang bisa menyebutkan memberikan bantuan kepada orang-orang fakir miskin misalnya, bisa. Jadi kita berikan contoh-contoh juga menolong orang dalam bentuk perbuatan. Maka untuk anak kecil diakonia berarti melayani. Dina untuk anak kecil tidak hanya sekedar materi, tapi melayani adalah memberi diri, ada waktu untuk orang lain. Berdiakonia juga bisa mendoakan orang sakit. Berdiakonia juga bisa ngapuli, gua anak kecil, anak tanggung baca ya. Berdiakonia juga bisa dalam rangka mendoakan. Jadi tidak hanya materi ya, tapi sadendai kreasi terangkan tetap perjalanan imam, orang Lewi dan orang Samaria harus kita ceritakan. Janasi terakhir intinya apa yang harus kulakukan? Siapakah temanku manusia? Siapakin menurut teks ya. Orang Samaria ini, nah berarti berlakulah seperti orang Samaria, tidak pilih-pilih teman, bagaimana? Tidak pilih-pilih kasus, kalau dia bisa melakukan dia lakukan. Jadi perlu kang si ajari anak-anak kah, misalnya ini kan mendekati Natal ya, ada aksi kepantiasuhan Kristen, tapi nggak salah juga kalau kita tawarkan sekali aksi kepantiasuhan yang bukan milik orang Kristen. Kenapa? Gelah tahna teman do sesama manusia. Jadi kita tetap mengajari anak-anak ini tetap berdiakonia lintas agama, lintas suku, lah ya siajari fanatik, lah ya siajari menjadi orang yang terkungkung dalam satu pengajaran bahwa selain kita ini bukan saudara. Kita harus siajari maka karena manusia itu adalah saudara, sama seperti teks. Justru orang Samaria yang dianggap bukan siapa-siapa, yang dianggap bahwa orang kafir, itulah yang punya jiwa berdiakonia. Apalagi kita anak KKR nih, anak-anak Tuhan sudah harus punya jiwa diakonia. Maka suruh perdiatekan apa lingkungan na, kade-kade na, lingkungan sekolah, lingkungan gereja, harus kita lampati dan jangan merasa terpaksa, karena berdiakonia itu dinandai tergerak hati orang Samaria, tergerak hatinya, bukan disuruh. Jadi katakan mana anak-anak nanti nggak diprogramkan oleh guru, tapi coba apakah ada anak tanggung, anak kecil atau anak remaja yang punya inisiatif? Apa yang kita lakukan? Mari kita kumpulkan perlengkapan mandi, misalnya sabun, pasta gigi, atau sikat gigi. Kemudian kita akan menyumbangkan ini sebagai aksi Natal kita. Langan di perban guru program kensa normal tuh. Nah, tapi berinisiatif dia melakukan akibat khotbah ini. Luar biasa anak-anak. Berarti dia sudah punya gerakan jiwa untuk berdiakonia ya. Minta anak menyebutkan contoh kegiatan diakonia yang dia ketahui, dan nanti terakhir kita sebutkan kira-kira apa yang mau kita rencanakan menyambut Natal. Tinggal 2 bulan ya, bulan Oktober, bulan November. Di situ kesempatan kita untuk membuat aksi, karena bulan Desember kita sudah mulai perayaan Natal. Jadi aksi itu pranatal biasanya kan. Maka sebutkan kakari menbana apa kira-kira misi itu.
kayak kira-kira rencana Anda setelah dengar cerita ini, apa kira-kira yang ingin Anda lakukan walaupun belum terjadi? Jadi ajak anak-anak untuk memprogramkan diri, berimajinasi, oh adik aku kari bagi Ikhwan, adik aku kari bagi Ikhwan. Tentu latar belakang teks endah untuk semua kelas, tanggung kecuali balita ya, tanggung anak kecil dan anak remaja. Konteks Yesus berbicara dengan ahli Taurat ini harus kita sebutkan. Maka Yesus perumpamaan harus ada latar belakang konteks. Gelah angka aku jai baba ulah diakonia saja citrakan. Maka pas bacaan remaja menceritakan kembali perbuatan diakonia berdasarkan bacaan remaja. Dengan tidak mengambil seluruhnya hak kita, kita sudah berdiakonia. Tidak memanen sampai ke tepi batas ladang, tidak mengambil yang terjatuh, atau tidak memetik untuk kedua kalinya. Artinya waktu kita rane kan panen sisa, mungkin ini nanti sekali lagi kita ambil, masih kurang masa lane ulihina, so hak nanya ngulihisa, tapi dia tidak mengambil seluruh haknya supaya orang lain bisa merasakan berkat dari berkat yang dia tinggalkan. Jadi berdiakonia artinya tidak mengambil seluruhnya milik kita supaya orang lain bisa menikmati. Kak berdiakonia menurut teks mendaftarkan contoh kegiatan berdiakonia yang bisa dilakukan remaja. Boleh nanti kita berdiskusi, bercerita tentang contoh-contoh yang sudah dia lakukan atau apa yang ingin dia lakukan, atau mungkin kita bisa katakan dari media sosial dia bisa membuat himbauan apa sih gerakan-gerakan remaja yang ingin dilakukan untuk berdiakonia menjelang Natal kita. Dage kekelengan Tuhan para pelayan KKR kita tentu berdiakonia selamanya dengan memberikan waktu kita yang harusnya bisa santai, bisa jalan-jalan, bisa healing, me time, tapi sebenarnya waktu itu untuk melayani, sermon juga, mempersiapkan alat peraga. Itulah berdiakonia, memberikan sesuatu yang kita punya untuk orang lain. Maka semakin banyak persiapan untuk melayani, semakin banyak waktu yang dipersembahkan untuk persiapan khotbah. Situlah kamgor diakonia. Jelah terjengset, tapi tindakan ukur arsuru. Karena ketika seseorang merasa ingin memberikan yang terbaik, persiapan yang luar biasa, tergeraklah hatinya untuk KKR. Maka kita kirina situ nangkom berdiakonia, tapi tingkatkan dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.